Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Jumat Berbagi bersama Puskesmas Polowijen. Nah, bagaimana kabar Sobat Panji semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, ngomong-ngomong tentang sehat nih, eh, bulan Ramadan akan segera berakhir dan kita akan menemui nih bulan kemenangan untuk semua umat muslim di dunia ya. Nah, hari ini di sesi Jumat Berbagi kita akan berbagi tips, kita akan ngomong-ngomong soal bagaimana kita menghadapi Lebaran nanti agar kita agar kita lebih sehat sih sebenarnya, agar kita lebih stagnan ya berat badannya, jangan sampai lebaran istilahnya. Kita akan mengundang narasumber yang akan membagikan informasi ini kepada kita semua, yaitu Ismi Ningtyas. Beliau adalah nutrisionis dari Puskesmas Polowijen. Kita akan mengundang beliau. Sambil menunggu narasumber, untuk Sobat Panji semua yang akan menanyakan spot pertanyaan, bisa langsung drop pertanyaan di kolom komentar ya. Sambil menunggu narasumber, untuk nanti teman-teman yang akan bertanya bisa menulis di kolom komentar atau bisa raise hand ya. Selamat pagi. Pagi. Nah, kita sudah tergabung bersama narasumber kita, yaitu Ismi Ningtyas, nutrisionis dari Puskesmas Polowijen. Nah, bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, bisa menyapa Sobat Panji sekalian semuanya. Oke, terima kasih Mbak Dini. Perkenalkan, sebelumnya kita pernah bertemu ya di awal pandemi dulu. Jadi perkenalkan, saya Ismi Ningtyas selaku ahli gizi di Puskesmas Polowijen. Oke. Hari ini temanya tips lebaran anti lebaran ya. Jadi nanti Mbak Ismi bisa memberikan informasi, bisa memberikan mungkin pengalaman ya yang lama-lama bisa dibagikan kepada Sobat Panji semua. Silakan. Oke, siap. Oke, selamat pagi Sobat Panji. Bertemu lagi dengan saya Ismi di acara live Instagram Puskesmas Polowijen pagi ini. Jadi tema kita hari ini menyambut nuansa lebaran ya. Sudah hampir berapa lebaran, jadi ini adalah tips lebaran anti lebaran. Gitu. Nah, ini bisa jadi THR dari kita ya, Puskesmas Polowijen, THR ilmu. Biar nanti kita menjalani lebarannya aman-aman aja, gitu ya. Oke. Yang pertama kita dulu ini definisi dari lebaran ini ya. Lebaran ini sebenarnya artinya luas, bukan hanya dari subjektif kita ya. Subjektif kita sebelum lebaran kok segini, tapi setelah lebaran kok kayaknya gemukan di pipi atau di perut seperti itu ya. Tapi dari sisi lain juga, jadi bisa dilihat dari berat badan juga sebenarnya. Jadi sebelum lebaran timbangan kita berapa, setelah lebaran timbangan berat badan kita berapa. Biasanya kita ngerasanya gemukan tapi padahal berat badannya normal-normal aja ya, maksudnya nggak ada perubahan sama sekali kayak gitu. Nah, perlu diketahui bahwa kita tidak boleh mengatakan lebaran ini itu berpatokan pada subjektif aja, tapi tetap pada angka juga, angka dari berat badan itu. Dan juga kita harus ketahui bahwa tubuh kita ini terdiri dari beberapa komposisi ya, jadi ada cairan, ada lemak, ada otot, juga ada organ, ada tulang, seperti itu. Jadi ini istilahnya kita harus tahu, yang semakin bertambah itu massa yang mana, massa otot kita atau massa lemak kita ada cairan. Kalau tulang sama organ kan mungkin relatif nggak bertambah ya, kecuali kalau organnya diselimuti dengan lemak seperti itu. Oke, jadi ini uh,
kita fokusnya pada lebih ke penambahan massa lemak kayak gitu. Jadi karena lebaran ini yang paling berbahaya adalah kita konsumsi makan berlebih atau mungkin godaan-godaan dari makanan ringan ya, makanan kering ya atau kue kering, masakan di rumah, lontong, ketupat apa jadi ada ketupat, sayur dan makanan bersantan kayak gitu. Jadi kita lebih fokus lebaran ini adalah kita perhatikan penambahan dari massa lemak seperti itu. Itulah. Cara kita gimana sih biar bisa mengontrol nih biar tubuh kita nggak semakin lebar? Kita harus tahu dulu tubuh kita ini termasuk dalam status gizi apa? Status gizi baik atau normal atau kita termasuk orang yang underweight atau kurus atau kita termasuk orang yang eh, badannya tuh status gizinya berlebih atau obesitas. Nah, kalau kita sudah tahu, kita pasti nanti akan mempertimbangkan ya kira-kira nanti saya harusnya makannya seperti apa kayak gitu. Dan yang kedua kita harus tahu yang namanya berat badan ideal kita. Nah, berat badan ideal ini tidak hanya berpatokan pada satu angka saja, karena range ya, kan status gizi normal itu range-nya dari IMT atau indeks massa tubuh 18,5 sampai dengan 25. Bisa seperti itu. Nah, jadi kita bisa misalkan saya ini idealnya 60 kilo. 60 kilo ya, berarti saya maksimalnya berat badan saya itu harus sampai 65 biar sampai batas atas status gizi normal atau minimal saya harus minimal mencapai 55 kilo biar saya tidak masuk ke dalam status gizi yang kurus atau underweight kayak gitu. Itu sebagai kontrol saja. Nah, tapi kita tidak boleh fokus benar-benar ke angka timbangan berat badan aja karena kita nggak tahu yang bertambah tadi apa. Mungkin bisa jadi karena kita banyak minum atau kita banyak olahraga, amin. Atau kita banyak makan makanan yang berlemak, yang manis gitu. Jadi kita lemaknya ditambah kayak gitu. Nah, ada lagi juga yang bisa jadi kontrol kita semakin lebaran atau tidak itu dari performa kita. Jadi misalkan sebelum lebaran kita kan puasa. Kita puasa masih bisa kuat naik turun tangga berapa kali dengan santainya nggak ada ngos-ngosan. Tapi setelah lebaran, setelah menikmati nuansa lebaran, ada kue kering, makan makanan yang istimewa itu, kita terus masuk kerja lagi, terus kita naik tangga itu sudah ngos-ngosan, sekali aja udah ngos-ngosan. Berarti itu kita bisa dibilang juga sebenarnya lebaran ya, lebaran dalam artian performa tubuh kita juga berkurang, seperti itu. Nah, caranya caranya gimana kita biar bisa mengontrol tadi uh, dari performa kita juga dari berat badan kita, dari menghindari dari lebaran tadi, kita adalah pakai prinsip diet sesuai dengan status gizi kita. Misalkan kita adalah status gizinya normal, jadi paling tidak kita harus mengkonsumsi intake yang kita konsumsi itu sama dengan outtake atau yang keluar dari tubuh. Misalkan saya hari ini makan sebanyak kebutuhan saya hari ini adalah 2100 kilokalori, tapi saya mager-mageran aja di rumah. Jadi kan saya nanti timbangannya itu akan jomplang, berarti akan meningkatkan risiko saya bertambah berat badan, terutama dari lemaknya. Seperti itu. Kalau misalkan ada lagi yang intake saya atau makan saya sedikit, tapi saya aktivitasnya hari-hari itu padat, bekerja, lalu ada lagi nanti mobilisasinya tinggi, ada lagi nanti jalan kakinya juga banyak atau sering, itu bisa jadi nanti kalau kita yang status gizinya kurus, bisa semakin kurus. Tapi kalau untuk yang status gizinya berlebih atau obesitas, itu bisa jadi untuk membantu mengontrol berat badan tadi, atau yang istilahnya lebaran tadi. Nah, biar misalkan kita ini nggak mau semakin kurus atau semakin gemuk, kita maunya yang standar gini aja udah pas buat aku, biasanya buat pas, sudah pas, nggak mau tambah naik, nggak mau tambah turun. Kita harus bisa menyeimbangkan energi yang masuk dari makanan dengan aktivitas kita sehari-hari, energi yang keluar dari olahraga, dari aktivitas fisik, seperti itu. Gitu. Jadi timbangannya kalau bisa seimbang ya, tadi seimbang seperti itu. Nah, terus ini kita masuk ke masuk ke tips-tipsnya nih. Gimana sih caranya kita biar bisa tetap menjaga nih biar lebaran ini tidak jadi petaka untuk kita, mungkin tidak menjadi masuk lebaran nanti mungkin bertambah mekar atau bertambah lebar seperti itu. Yang pertama adalah kita harus tahu berapa kebutuhan kita sehari dari makanan atau intake makanan kita tadi. Ya, tahunya kita sebenarnya bisa
bisa datang ke ahli gizi ya, ke ahli gizi di fasilitas kesehatan terdekat, atau bisa juga sekarang sudah banyak jasa konseling gizi online atau konseling gizi juga offline juga ada seperti itu. Atau kalau misalkan mau menghitung sendiri kebutuhan energi kita sehari juga ada di Play Store kan sudah banyak, tapi kita tetap harus pintar-pintar memilih yang valid seperti itu. Nah, itu kalau kita sudah tahu ya, misalkan sehari kita harus makannya itu 2100 misalkan ya, misalkan saya 2100 seperti itu, kita sudah tahu, oh aku jatahnya sehari berarti 2100 kilokalori dari makanan. Nah, yang kedua adalah kita harus mengetahui kandungan dari makanan-makanan yang akan kita makan ini tadi. Paling tidak mengetahui secara detail, tapi kita harus mengetahui gambaran besarnya. Makanan ada beberapa jenis, ada karbohidrat, ada lauk hewani, ada protein hewani, protein nabati, sayur, dan buah. Juga ada lemak, sumber lemak, seperti itu ya. Nah, paling tidak kita paham, karbohidrat ini kan banyak golongannya, nasi, terus ada telo, singkong, dan bihun, dan mie, dan lain-lainnya. Itu energinya berapa? Lalu lauk hewani tadi, protein hewani seperti daging, telur, ikan ayam itu kandungan energinya berapa? Sama dengan lauk nabati, tahu tempe, sayur, buah, lemak terutama juga lemak, gula seperti itu ya yang mungkin tersembunyi dari makanan. Nah, ini bisa kita ketahui dari kalau sekarang sudah banyak ya di aplikasi juga sudah banyak. Mungkin lihat kandungan beras atau nasi itu 100 gramnya berapa, itu juga berapa banyak sebenarnya. Seperti itu. Lalu dari sini kita bisa tahu bisa menakar juga ya. Sekarang aplikasi itu banyak yang aplikasi di Google ya, di Play Store juga ada. Jadi kita mencatat sehari itu makan apa aja. Nanti kita sudah masukkan, kita jatahnya harus 2100. Lalu kita sudah makan apa saja, pasti nanti akan keluar. Kita berarti sudah mencukupi berapa persen dari kebutuhan kita sehari. Kayak gitu. Kalau memang ada waktu ya, kalau tidak ada waktu, seenggaknya kita bisa memperkirakan seperti itu. Nah, hari ini saya bawa beberapa contoh sih sebenarnya ya. Beberapa contoh sebentar. Jadi, kalau Sobat Panji tahu ya, mungkin sebagian besar sudah tahu ya, mungkin kalau nasi itu seberapa, atau kan karena ini lebaran juga, lebaran kita pasti banyak dengan yang namanya kue kering. Kue kering itu mungkin bisa tiada henti ya, mengkonsumsi pagi, siang, malam seperti obat, tapi lebih dari obat ya sebenarnya. Seperti itu. Nah, ini saya bawa beberapa contoh sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya adalah saya kasih contoh tadi makanan-makanan sehari-hari kita. Ini adalah makanan pokok atau karbohidrat seringnya. Nah, seringnya kita itu makan nasi ya. Ini semua yang ada di sini. Yang ada di sini semuanya itu adalah satu porsi. Satu porsi dalam artian berarti bukan berarti kita makannya harus segini banyak ini. Maksudnya nasi itu harus segini. Mungkin makan kalau diganti sama biskuit mau harus segini, bukan. Tapi satu porsi dalam artian kita harus tahu kita sehari itu makan makanan pokok itu berapa porsi harusnya. Nah, itu tahunya juga dari tadi konsultasi gizi juga bisa seperti itu. Nah, ini contohnya aja ya. Kalau misalkan kita di jatah misalkan makan pagi kita karbohidrat atau makanan pokoknya satu porsi aja, berarti kalau kita makan nasi segini ini. Nah, kira-kira ini kalau nasi itu 100 gram, ini 100 gram ya, energinya 175, itu adalah kurang lebih 2 centong nasi. 2 centong nasi. Seperti ini. Mungkin ada yang ini kan piringnya kecil ya, ada yang mungkin piringnya lebar lalu diratakan seperti itu juga ada. Tapi perlu kurang lebih adalah 2 centong nasi. Nah, ada lagi yang bikin lebaran itu adalah kita nggak tahu kalau misalkan kita sehari-hari nyemil, misalkan makan roti, kita makan nasi terus ternyata ada roti tawar, waduh nganggur, dimakan aja deh. Dimakan ternyata 3 roti ini sudah sama dengan 1 piring nasi. Nah, ini jadinya mungkin yang Tuh, nah ini singkong ini ya, contohnya singkong. Singkong ini 120 gram, segini ya. Ini memang ini ukurannya real, asli. Ini sama dengan 1 piring nasi. Jadi kelihatan kan ya, misalkan sama ini kita nyemil singkong, apalagi singkong goreng, singkong keju. Nah, itulah penyebabnya jadi lebaran. Padahal kita makannya nasi cuma 1 centong ya, separuhnya ini, tapi makannya ini semua dimakan. Seperti itu. Ya. Ini kentang ya, kalau kentang ini sama dengan 1 piring nasi tadi, segini 2 buah ini, 2 buah sedang. Mie kering ya. Ini lalu ini, kalau biskuit itu kurang lebih 4 keping ini ya, 4 keping.
Ini ubi jalar sih, ubi jalar segini ya. Tapi ini sebenarnya kalau kita makan kurang sih. Jadi mungkin kalau yang paling berbahaya adalah golongan ubi-ubian ini. Jadi kalau kita makan segini kan biasanya kurang. Jadi perlu kita kontrol. Itu ini kalau bubur naja. Ini kalau bubur seginilah. Seperti itu. Ini kalau makanan pokok karbohidratnya memang perlu diperhatikan. Jadi ini ada sebenarnya ada lain-lainnya ya, ada mie basah, mie bihun, lalu tepung-tepungan. Tepung-tepungan tadi juga ada di kue kering. Di kue kering itu nanti saya jelaskan lagi. Kue kering ya. Nah, ini sekarang adalah protein hewani. Protein hewani ini ayam ya. Misalkan kalau kita lebaran kan ada menu yang bersantan itu ya, yang tinggi tinggi santan, opor gitu ya, Kak. Nah, itu ini kita ayam paling nggak satu potong ini. Biasanya kalau kita beli ayam kan nggak hanya bagian ini aja ya, lengkap, Ya. lengkap sama lengkap sampai mana. Mungkin ada yang makan ayam utuh satu sendirian seperti itu juga perlu dikontrol. Jadi ini satu porsinya adalah segini. Ayam satu porsi paha ini sama dengan ini bebek ya. Ini bebek. Bebek itu segini. Tapi kita nggak mungkin makan cuma segini kan biasanya. Kalau di Betul. warung-warung yang gitu. Jadi, nah itulah kalau kita sudah makan bebek segini, atau kita makan bebeknya malah ini ya lengkap sini. Berarti kita udah makan 2 porsi sebenarnya. Kan biasanya kalau paha kan satu itu ya, berarti 2 porsi sebenarnya. 2 porsi. Ini kalau ini susu segelas ini. Seperti itu. Lah ini kalau ini protein nabati. Kalau tempe tahu biasanya kalau yang motongnya nggak panjang seperti ini 50 gram ya. Kalau motongnya sekali sebesar ini segini satu porsinya. Kalau ada yang motongnya lebih tipis dibagi dua ini juga berarti makannya harus 2 butir, apa 2 biji seperti itu. Tapi kalau sudah besar-besar seperti ini satu aja. Ini Satu. tahu biasanya dibagi dua ya. Jadi dua dua buah. Ini satu porsi tahu itu lebih berat ya. Tahu segini sama dengan tempe segini. Ini kalau ini kacang-kacangan. Misalkan ada bubur kacang hijau atau nyemil kacang tanah yang sambil nonton TV atau sambil nonton Ikatan Cinta. Nyemil kacang ini perlu diingat ya. Kacangnya cuma segini. Itu. Ini kalau sayur, ini sayur kalau sudah matang. Ini kurang lebih seginilah. Setengah mangkok. Pokoknya ini sayurnya aja. 100 gram. Satu porsi sayur yang sebaiknya dimakan dalam satu waktu makan. Ini juga sama sayur rebusan juga. Wortel kalau misalkan masak sop, biasanya kan cuma masak ini 2 buah ini untuk serumah. 2 potong ini untuk dimakan serumah sehari juga. Jadi kita sebenarnya kurang konsumsinya. Jadi kalau bisa ini satu porsi ini memang untuk sekali makan untuk satu orang seperti itu. Sebaiknya kalau sayur ya. Ini kacang panjang seperti itu. Kalau ini buah, ini cuma beberapa contoh ya. Kalau buahnya ini nangka yang paling enak sekali. Jadi kalau nangka kan nggak bisa makan cuma 2 buah ya, pasti akan makan lebih lagi dan lagi. Iya, nangka. Ini nangka 2 buah ini aja sudah satu porsi sebenarnya. Jadi 2 buah nangka ini sama dengan pisang satu buah ini. Sama. Panjang ini pisang. Jadi kalau makan makan nangka sampai satu plastik mika itu ya berarti berapa porsi? Dan nangka ini kan juga makanan yang manis seperti itu. Ini anggur, ini pepaya ya. Paling tidak kalau konsumsi pepaya panjangnya segini, bolehlah lebih banyak. Karena pepaya memang juga banyak seratnya. Ini semangka seperti itu. Gitu ya. Seperti itu ya gambarannya. Nah, sekarang mungkin ada lagi makanan khas Lebaran. Makanan khas Lebaran itu adalah kue kering. Kue kering itu, ini sebenarnya saya sudah cari-cari dari referensi ya. Jadi ada referensi itu namanya Kak Hans Bowling. Itu dia memang hobinya memeriksa kandungan dari makanan-makanan. Nah, di situ dia pernah memeriksa kue kering. Kue kering jadi ada nastar, kastengel, sama strawberry. Strawberry yang dipijat itulah. Kue keringnya ada stroberinya itu loh. Itu Ini. nastar itu, nastar itu energinya satu biji saja. Satu biji kurang lebih 10 gram itu adalah 40 kilokalori. Wah, Berarti susah banget. kilokalori. Sedangkan nasi tadi kan ini nasi itu gak kelihatan ya. Nasi itu atau karbohidrat itu 175 kilokalori. Jadi kalau 175 dibagi 40, kurang lebih kita makan makan 4 butir nastar itu sudah Dua sama dengan centang ya. iya. Waduh, kita kelas nih nggak cukup 4 butir aja. Kalau makan nggak stoples pasti nggak marem kan. Nah itu sama. Itu kalau nastar. Kalau kastengel kurang lebih sama. Kastengel itu lebih ringan, 7 gram satu bijinya.
Terus kalorinya 30 gram, 30 kilokalori. Berarti kurang lebih 4 sampai 5 butir juga. Nanti sama. Kalau ada makanan kering yang lain, kita bisa perhitungkan. Jadi makanan kering itu ada yang namanya densitas energi. Jadi kandungan energi per 100 gram makanan itu berapa. Jadi kalau makanan kering per 100 gramnya, per gramnya makanan itu, per 1 gram ya maaf, per 1 gram makanan itu adalah 4 sampai 5 kilokalori. Jadi nanti misalkan kita makan kue kering yang lainnya, misalkan ada semprit ya, semprit itu beratnya 30, berarti 30 kali 4. 120. Semprit beratnya beratnya 7 gram atau beratnya 10 gram, berarti 10 gram kali 4, berarti 40 kilokalori. Seperti itu. Sorry. Nah, seperti itu yang hitungnya. Itu ya, sampai sini paham dulu ya. Tadi terkait dengan makanan-makanan penukar. Seperti itu. Kalau yang ketiga, kita harus tetapkan, tadi makanan penukar sudah selesai ya. Sekarang tips yang ketiga, kita harus menerapkan gizi seimbang, terutama kita harus membatasi GGL, gula, garam, lemak 415. Tahu ya, GGL 415, gula maksimal 4 sendok makan, garam maksimal 1 sendok teh, lemak maksimal 5 sendok makan. Nah, lemak di sini berarti ada di gorengan, ada di tumisan, termasuk juga di makan kue kering. Kue kering kan ada menteganya, seperti itu. Itu ya, itu yang apalagi yang ada makanan opor dan lain-lainnya itu. Tuh. Nah, terus yang selanjutnya adalah yang penting juga ini adalah kita tidak boleh malas bergerak. Kalau kita malas bergerak selama lebaran, nah itu yang jadi kita boleh makan lagi pengen misalkan makan banyak, tapi kita tetap harus imbangi dengan aktivitas kita yang ditingkatkan seperti itu. Olahraga nggak harus yang berat karena ini pandemi. Bisa jadi setiap pagi lebaran itu kita sebelum mandi kita bisa senam pagi dulu atau jalan-jalan dulu di rumah atau malah bersih-bersih rumah juga bisa. Seperti itu. Lalu kita upayakan kalau di waktu lebaran ini kita makannya kan biasanya sedikit ngambil atau sedikit ngambil kue kering gitu. Nah, kita upayakan kita tetap fokus pada jam makan. Kita makan pagi, siang, malam, snack pagi, snack siang, snack malam. Jadi kita tetap waktu pagi sudah makan berarti nggak usah tanduk lagi. Seperti itu. Nah, ada banyak jenis makanan di rumah. Tips selanjutnya kalau misalkan di rumah ada makanan banyak jenisnya, kita gunakan piring kecil. Piring kecil di sini biar kita kalau mau mencicipi semua makanan itu kita terkontrol ya, baik jumlahnya. Jadi sedikit seperti itu. Lalu ada lagi ini yang paling penting juga, kita harus mengunyah secara perlahan. Misalkan saking laparnya atau saking enaknya kita terlena, makannya cepet seperti itu. Atau kena panas ya, tapi kalau panas sebaiknya jangan langsung dimakan. Ditunggu dulu agak terlalu panas. Tapi kalau bisa mengunyahnya juga perlahan, paling tidak minimal 33 kali ya. 33 kali. Seperti itu mengunyah yang perlahan itu pun juga membantu kita cepat merasa kenyang. Jadi kita nggak merasa lapar lagi, pengen makan lagi, seperti itu. Lalu jangan lupa kita minum air putih. Tipsnya kalau misalkan kita lagi pengen makan, kita coba minum dulu air putih. Minum lagi. Kalau masih kerasa lapar, minum dulu air putih lagi. Kalau memang masih lapar, berarti itu memang benar-benar lapar. Biasanya kalau kita cuma ngerasa kayak pengen makan terus kita langsung makan, itu lapar bias ya, maksudnya lapar tipuan. Jadi kita coba minum dulu, kalau sudah kenyang berarti itu bukan lapar karena kurang makanan, seperti itu. Lalu yang terakhir adalah ini yang paling manjur mungkin ya. Jadi kita harus alihkan pikiran dari makanan. Jadi kita fokusnya ke lain. Jangan hanya seharian memandang toples di ruang tamu, tapi kita juga harus mengalihkan pikiran kita ke pekerjaan mungkin atau yang lainnya. Seperti itu. Sampai sini dulu, Mbak Dini. Mungkin ada yang bertanya. Jadi ini saya ulangi ya, Mbak ya, tipsnya tadi untuk teman-teman tadi yang belum menyimak mungkin ini tadi sudah diberikan tips sama Mbak Ismi ya. Jadi tipsnya untuk mengantisipasi supaya lebaran nanti kita nggak semakin lebaran ya Kak ya. Yang pertama tahu kebutuhan kalori kita. Jadi setiap orang kebutuhan kalori ini berbeda ya Kak ya. Bisa kita konsultasikan dengan ahli gizi atau bisa menggunakan aplikasi. Tapi lebih amannya bisa langsung konsul ke ahli gizi supaya tepat ya Kak ya. Lalu kita bisa harus mengetahui kandungan makanan. Jadi kandungan di nasi berapa kalori. Ya, lalu kita harus ini terapkan gizi seimbang. Tadi sudah
berikan informasi, terapkan GGL ya Kak ya, gula, garam, sama lemak 415 untuk gula 4 sendok maksimal, Nah, mm-mm. lalu untuk garamnya 1, mohon koreksi ya Kak kalau salah ya. Lalu untuk lemaknya 5 maksimal ya. 1 sendok. Lalu jangan Garamnya setengah ya, Kak? ya, boleh ya. Garamnya 1 sendok. Mm-mm. Ya kalau sendok Oh, teh ya, teman-teman. Bukan sendok makan ya, mohon maaf. Nah, ini yang mm-mm. jangan malas bergerak ya Kak, jangan malas olahraga. Jadi kalau Lebaran kan biasanya kita mager ya ini, udah sebulan penuh kita Mm-mm. puasa. Lebaran ini kita maunya, apalagi libur kerja, pasti kita maunya yang kayak rebahan, nonton drama Korea, nonton Ikatan Cinta. Oh, ya. Jadi malas olahraga. Nah ini tipsnya Oke. ya teman-teman, jangan malas olahraga. Paling nggak kita Ah, aktivitas fisik ya, kalau misalkan nggak mampu yang kayak workout ataupun kita mau gym itu kan mungkin impossible ya Kak ya, waktu Lebaran. Jadi yang penting aktivitas fisik ya yang paling penting. Nah, ini tadi. tips selanjutnya itu makan di jam makan. Jadi usahakan Mm-mm. makannya ya pagi, siang, sore. Sore bisa Dan makan. yang paling terpenting nomor nomor selanjutnya itu minum air putih yang banyak. Mm-mm. Betul ya? Kak? Nah, Nah, sekarang kita banyak masuk ke perlahan sesi dan juga pertanyaan. oke. Nah ya, langsung dulu lah ya Kak ya, sesi pertanyaan ya. Nah, ini Nah, oke. ada beberapa pertanyaan dari Sobat Panji yang sudah masuk. Saya bacakan sebentar. Mungkin untuk teman-teman, Sobat Panji semua bisa drop ke kolom komentar ya. Karena ini pertanyaannya menghilang dari kolom komentar. Teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk langsung drop di kolom komentar. Ini ada pertanyaan udah masuk, Kak. Nah, eh, Oke. saya merasa gemuk, padahal pas timbang ternyata berat badannya tetap. Itu Mm-mm. apa ya, Kak ya? Mohon dijawab. Tadi saya oke, terima kasih Kak Dini. Jadi tadi di awal kan saya sudah sampaikan. Jadi kita mungkin merasanya tambah tambah gemuk atau performa kita semakin ngos-ngosan misalkan. Kita jalan sedikit sudah capek atau mungkin kita ngerasa aja ini mungkin pipi semakin kembang, tapi kok berat badan kita tetap. Nah, itu karena tadi yang saya bilang komposisi tubuh kita ada banyak ya, ada massa otot, lemak, cairan, tulang sama organ ini dikesampingkan dulu ya. Nah, bisa jadi kita eh, merasa performa kita turun karena massa lemak kita bertambah, lalu massa otot kita berkurang. Dan cairannya Hmm. mungkin naik turun ya. Jadi kita ketambahan massa lemak, tapi massa ototnya berkurang karena kita mager. Mungkin karena biasanya kita aktivitas kerja atau berjalan atau olahraga, tapi karena lebaran kita mager, bisa jadi kita magernya cukup lama ya. Jadi kita bisa jadi massa ototnya berkurang, tapi massa lemaknya yang bertambah. Itu bisa jadi mungkin lemak di beberapa area tubuh ya, di pipi, di perut seperti itu. Tapi kita kekurangan massa otot, jadi sama aja. Atau kekurangan cairan, sama aja. Jadi berat badan kita tetap sama. Seperti itu kurang lebihnya. Oh ya, betul-betul. Jadi ini mungkin karena kehilangan massa otot kayak performanya karena kehilangan massa otot, tapi massa lemaknya bertambah. Seperti itu ya mungkin. Sebaiknya tadi kan dengan gizi diperiksakan. Persen lemaknya Konsultasi ya. berapa? Apa bisa. Nah, Oke. ini nyambung ke pertanyaan selanjutnya. Ada dua orang, jadi misalkan si A sama si B. Nah, mereka ini sama-sama over ya, mungkin berat badannya overweight. Tapi Hmm. kalau secara fisik, si tubuh A ini lebih besar berat badannya. Tapi Ya. ketika ditimbang, ketika melakukan penimbangan berat badan, tubuh si A ini berat badannya lebih kecil angkanya daripada yang si B. Padahal kalau dilihat dari fisik, tubuh si A lebih besar daripada si B. Itu Lebih apakah ya, apakah berpengaruh dari yang tadi massa otot dan massa lemak tadi atau bagaimana? oke. Jadi kita bisa lihat beberapa faktor dulu ya. Misalkan A dan B ini apakah tingginya sama. Kalau A misalkan A ini misalkan dia lebih pendek dari yang B atau yang A lebih tinggi dari yang B. Tapi kelihatannya A itu lebih besar padahal B berat badannya lebih banyak. Itu tergantung juga dari tinggi badannya misalkan berat badannya lebih lebih banyak tapi dia centang lebih tinggi kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan kalau dia lebih berat. Ada lagi yang berat badannya itu sedikit terus dia lebih pendek itu akan terlihat lebih besar dari sepantarannya mungkin dengan berat badan yang sama mungkin dengan uh, kelihatan yang sama ya karena subjektif tadi seperti itu juga bisa jadi dilihat dari
mungkin dia terlihat lebih kecil dari yang temennya, tapi karena dia punya massa lemak yang tersembunyi ya nggak terlihat. Misalkan di perut, kalau Kalau berdiri kan kalau di perut kan nggak terlihat ya kalau berdiri, tapi kalau duduk nggak tahu. Mungkin ada di pipi seperti itu atau di lengan, paha lebih besar. Jadi per orang kan beda-beda di mana lebih banyaknya massa lemaknya ada di mana seperti itu. Jadi memang perlu diperiksakan. Seperti betul. itu. Jadi eh, tidak anu kayak apa namanya? Tidak melulu orang yang terlihat kurus itu tapi timbangannya kurus kayak tadi tergantung sama massa otot, massa lemak dan balik lagi ke indeks Ya, massa tubuh ya. Jadi harus sesuai dengan indeks massa tubuh ya. Mungkin berat badan lalu atau tinggi badan. nggak ada yang namanya ini tulang saya lebih besar. Itu sebenarnya Pertanyaan klise kayak ya. gitu. Maksudnya tas ya semua tulang manusia sebenarnya sama besarnya. Jadi nggak Oh iya mungkin iya. kalau kita kembang, tulang kita ikut kembang nggak mungkin. Jadi Iya, itu adalah betul. klise. Terjawab ya Sobat Panji semua. Jadi tidak ada tulang yang bertambah besar ya, yang ada kita yang bertambah besar. Jadi itu. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Oke. Kak, menurutnya amankah ketika Lebaran atau sehari-hari kita makan apa saja tanpa dibatasi? Tapi setelah malamnya kita konsumsi pelancar BAB agar paginya keluar semua. Oh gitu. Oke. Jadi Lebaran karena memang banyak pilihan makanan, jadi kita makan semuanya bebas lah ya, Ya, maksudnya betul. bebas. Tapi malamnya kita keluarkan karena dengan minum obat Pelancar pencahar tadi ya, pencaharian. pencahar. Sebenarnya itu juga kebiasaan yang kurang tepat ya, karena sama aja dengan yang namanya kita makan lalu kita muntahkan. Oh Itu iya kan ada benar-benar. yang lain. Nah, sama aja kita makan, kita muntahkan, lalu kita makan, kita keluarkan dengan pencahar, sebenarnya sama aja. Maksudnya bukan itu malah satu kelainan sebenarnya. Maksudnya bukan pola pola hidup yang baik. Karena kita makan, kita kan juga perlu zat gizi dari makanan yang kita konsumsi. Kita perlu zat gizi penting, tidak hanya kita fokus pada zat gizi makro ya, energi, protein, lemak, karbohidrat. Jadi karena kita makan bebas, terus kita keluarkan aja. Nggak bisa seperti itu, karena memang tubuh kita juga memerlukan. Seperti itu, Iya. zat gizi mikro dibutuhkan. Nah, terus belum tentu juga kalau kita makan pagi, siang, malam kita makan bebas, lalu malamnya itu yang keluar itu yang kita makan saat itu Yang kita juga. makan hari ini ya. Eh, bisa jadi itu adalah makanannya kemarin atau makanan yang tadi kita pagi makan sudah terserap juga bisa kan, jadi kan tidak bisa buat patokan sebenarnya buat oh kalau saya udah mengeluarkan penjahar pasti insya Allah nggak terserap nih, sebenarnya juga bukan gitu ya, karena tubuh kita bukan robot ya, tubuh kita kan Iya. sel-sel yang hidup seperti itu. Jadi sebaiknya sebaiknya tadi biar nggak susah-susah minum obat pencahar juga beli kan, juga beli mahal. Kita ya makan secukupnya, kita kepingin makan banyak boleh cicip-cicip aja, cicip sedikit 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 gitu, kita tahu porsinya seperti itu. Betul. Ya, jadi untuk Sobat Panji yang bertanya, sudah dijawab jelas ya sama Mbak Isni. Sebetulnya untuk pemakaian obat pencahar tadi tidak direkomendasikan ya Kak ya. Karena Ya, sejatinya tubuh kita perlu nutrisi ya, nutrisi dari apa yang kita makan. Jadi kalau kita makan langsung kita keluarkan apa yang kita serap ya dari tubuh kita. Organ kita memerlukan zat di gizi mikro ya tadi Kak ya. Yang penting yang pasien juga dapat ya, betul. Yang kita dapat dari makanan yang kita konsumsi ya. Jadi untuk betul. antisipasinya mungkin untuk mengakalinya, kalau kita ingin makan semuanya kita cicipi dikit-dikit ya kak ya. Kita Cicipi cicipi tapi sedikit, terkontrol. kita kontrol ya. Kita yang bisa kontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Untuk antisipasinya tadi mungkin kontrol makanan, jangan lupa Mm-mm. olahraga dan air putih yang banyak ya kak ya. Jadi Mending olahraga aja daripada digunakan lewat pencahar ya, ya kayak betul. gitu sih. Jadi tidak direkomendasikan ya berarti obat pencahar ya kak ya. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, masih ada kesempatan. Nah, ini ada lagi, Kak. Mm-mm. Langsung dijawab ya? Atau mau Oke, menjelaskan lagi? Atau gimana? yang mana tuh? Ini ada pertanyaan dari Sobat Panji, @ekalis26. Apakah ketiak dalam sehari atau 2 hari kita tidak makan buah atau sayur ada efek samping untuk tubuh? Oh, apakah ketika, mohon maaf ini tipe ya sepertinya ketiak.
Apakah ketika dalam seminggu atau 2 hari kita tidak makan buah atau sayur ada efek langsung untuk tubuh kita? Jadi kekurangan buah dan sayur Kak ya. Efek Oh, langsung ke tubuh kita. efek langsung ya. Jadi kalau efek langsung dari apa yang kita makan sebenarnya tergantung dari individu individu masing-masing ya. Karena respon tubuh tiap orang kan berbeda. Ada yang nggak makan buah sayur seumur hidup pun dia ternyata baik-baik Sehat ya, saja. sehat. Ada yang terbiasa makan buah sayur terus sehari nggak makan buah sayur itu rasanya kayak langsung sembelit atau langsung nggak enak perutnya dan lain-lain sebagainya itu juga juga ada. Jadi tergantung Mbak Eka tadi ya, Mbak Eka. Misalnya Mbak Eka sudah biasa makan buah sayur, lalu dan efeknya juga bagus ya. Jadi kalau buang air juga lancar, lalu tidak ada sembelit seperti itu. Lalu nanti kalau misalkan suatu saat Mbak Eka nggak konsumsi buah sayur sama sekali selama 2 hari atau sehari 2 hari atau makan bahkan lebih, bisa jadi akan tubuh tubuh Mbak Eka itu akan meriset apa ya meriset seperti kayak mengenali lagi loh kok biasanya ada sayurnya kok nggak ada, jadi kan mungkin ada efeknya sembelit, tiba-tiba sembelit juga ada yang tubuhnya juga responnya mungkin tidak terlalu cepat ya, ada yang nggak masalah sama sekali cuma sehari 2 hari nggak masalah sama sekali, ada juga yang nggak makan sayur satu kali makan di waktu makan pagi aja ada yang langsung sembelit seperti itu. Jadi tergantung tubuh sendiri, tergantung metabolisme tubuh juga seperti itu. Sebaiknya Baik, sih jadi memang makan buah sayur makan. tapi buah Ya. sayur penting ya Kak ya untuk nutrisi kita ya sebenarnya. Ya, Untuk kebutuhan seharinya berapa kali atau berapa porsi itu tergantung sama kondisi tubuh kita ya Kak ya. Ada beberapa orang oke. yang tidak bisa Ya, makan sayur dan buah tapi tetap sehat-sehat aja, itu tergantung, berarti tergantung sama tubuh kita. sebenarnya bukan sehat-sehat aja ya. Mungkin ada gangguan yang tidak diketahui atau tidak dirasakan disadari. Mungkin dia juga minum pengganti dari vitamin. Kan ada buah sayur kan ada vitamin mineral, vitamin mineral. Mungkin dia menggantinya dengan suplemen seperti itu. Oh, Kita kan juga ada. Ya. Mm. Jadi sebaiknya tetap konsumsi buah dan sayur. ya. Jadi untuk sobat Mm. Panji penting ya mengkonsumsi buah dan sayur. Meskipun tadi ada beberapa orang mungkin yang aku nggak apa-apa nggak makan sayur dan buah, tapi aku juga nggak apa-apa. Mungkin mereka mendapatkan vitamin dan mineral Sayur. dari makanan lain, ya bukan dari buah dan sayur. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah ini tips buat busui dong Kak. Nah, apa setiap Oke. makan harus ini busui kan nafsu makannya tinggi Kak ya. Ada beberapa busui yang makan nafsu makannya tinggi. Nah, apakah setiap makan harus seimbang? Sehari berapa porsi yang aman untuk busui agar tidak lebaran? Aku lapar terus ya Allah tolong. Tips untuk busui supaya tidak lapar terus dan apakah harus selalu ditimbang setiap setelah makan? Oh enggak, gini. Jadi kalau setelah makan langsung timbang sepertinya nanti eh bukan hanya fisik kita yang capek, tapi kita pasti akan psikologis kita akan capek ya. Jadi kita akan takut makan. Mungkin makan sedikit, aduh aku berdosa. Seperti itu. Ada kan ya yang aku sudah hari ini berapa kali seperti itu. Nah, jadi kalau ibu menyusui memang sebaiknya memang gizi seimbang itu ibu menyusui. Porsi makannya pun memang ada penambahan energi. Mungkin sudah menyusui sama penambahan energinya cuma sampai 6 bulan pertama menyusui ya. Jadi nanti kan bisa konsultasi ke ahli gizi, memang diporsikan makan pagi berapa, siang berapa, malam berapa. Biasanya ada penambahan. 6 kali makan berarti ya, makan makan utamanya 3 kali, makan pagi terus snack pagi, makan siang, snack siang, makan malam, snack malam, seperti itu. Karena memang selalu lapar ya. Nah, kalau selalu lapar, ibu menyusui mungkin bisa tadi diakali dari tips saya yang saya berikan tadi. Kalau memang tubuh merasa lapar, coba minum dulu, minum air putih. Apakah memang lapar? Apa sudah kenyang? Kalau misalkan masih rasa lapar, minum lagi 2 kali, minum air putih 1 gelas lagi. Kalau memang sudah masih lapar, berarti memang lapar. Kalau memang sudah kenyang, berarti itu hanya istilahnya hanya kepingin aja atau karena terbiasa makan atau karena mungkin melihat makanan yang melimpah seperti itu, seperti itu. Nah, terus kalau menimbang, setiap makan harus menimbang tidak sebenarnya. Jadi kalau menimbang berat badan itu sebaiknya adalah di pagi hari setelah buang air. Jadi setelah buang air kecil, buang air besar, di pagi hari baru kita timbang. Itu adalah berat badan yang ideal, yang memang real berat badan kita. Kalau siang hari dan malam hari memang baru, ya pagi hari. Itu adalah berat badan yang waktu yang paling bagus untuk menimbang berat badan. Seperti itu. Jadi ibu menyusui
usia lama menyusui sudah berapa lama? Mungkin kalau sudah di atas 6 bulan menyusui, bayinya juga sudah mungkin sudah di atas 1 tahun juga atau sudah di atas 2 tahun malahan. Sebaiknya memang mulai menerapkan prinsip gizi seimbang dengan porsi makan. Porsi makannya disesuaikan dengan berat badan koreksi atau berat badan ideal dari ibu tadi. Tadi perlu juga dihitung oleh ahli gizi seperti itu. Jadi nggak bisa dengan oh ibu menyusui ini makannya segini saya ikut nggak bisa karena memang kebutuhan per orang berbeda-beda. Betul Seperti sekali. itu. Ya, Mm. jadi pertanyaan untuk ibu menyusui memang gizi untuk ibu menyusui berbeda ya dengan yang tidak menyusui. Jadi kalau lapar tadi tipsnya kalau misalkan merasa lapar terus bisa minum air putih dulu. Nanti kalau misalkan udah kenyang berarti memang bukan beneran lapar ya kak ya. Jadi untuk Benar. antisipasinya putih. Nah untuk ibu menyusui tadi kalau bisa menerapkan yang tadi seperti yang dibilang oleh Mbak Ismi untuk makan 6 bulan pertama, Kak, ya? 6 bulan pertama. Ada penambahan Iya, energi, heeh. ada makan pagi, Ya, snack pagi, makan siang, snack siang, makan kemudian malam, dan makan, malam. Ya, heeh, jadi itu apa ya, itu normal, Kak, ya? ya. Asalkan snack itu banyak ya. Jadi snack itu kan snack istilahnya selingan aja. Jadi nggak sebanyak yang makan utama, makan nasi. Mungkin snacknya malah makan nasi. Itu yang memang berbahaya seperti itu. Snacknya harus perhatikan juga ya. Nah, Ya benar. untuk timbang itu nggak perlu yang setiap saat setelah Bisa makan kita makan timbang, ya. Itu bisa apalagi kita berpengaruh, bisa makan berpengaruh masak. ke kondisi psikis ya. Jadi untuk timbang Kita pagi hari sebaiknya saat sudah buang air kecil atau buang air besar. Ya, buang air ya. kita Oke, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Boleh langsung atau gimana? langsung aja kak. Langsung aja. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Sobat Panji, Debbie underscore Sinta. Adakah batasan maksimal untuk makan buah dan sayur dalam sehari? Oke. Batasan maksimal dari buah dan sayur ya. Jadi untuk buah dan sayur sendiri, mungkin sekarang sudah tahu yang namanya pedoman gizi seimbang yang saya nggak bawa ya, tapi yang seperti piramida, yang dulu kan Oh pas ya, zaman sempurna tidak berlaku ya, sekarang kan sudah piramida, jadi yang gizi seimbang itu. Kalau untuk buah dan sayur, sehari paling tidak kita harus makan minimal 5 porsi, pokoknya setiap habis makan kita ada buahnya, porsi buahnya ya. seperti itu. Kalau maksimalnya sebenarnya tidak ada. Yang perlu diperhatikan dari maksimal buah dan sayur itu adalah dari energinya. Mungkin kita tadi makan nangka ini maksimalnya berapa? Kalau kita makan satu porsi nangka ini kan 2 buah aja, tapi kita makannya ternyata satu mika yang dijual di pinggir itu, berarti itu kan sebenarnya berlebih. Itu yang dikatakan maksimal, mungkin berlebihan seperti itu. Kalau kita cuma makan nangka 2 buah, lalu makan makan nangka tadi yang diperhatikan adalah karena gulanya tinggi ya. Jadi kita tidak sebaiknya makan nangka yang berlebih. Kalau buahnya buah yang seperti pisang seperti itu, lalu ada buah pepaya seperti itu. Ini paling tidak mungkin kalau memang suka 2 porsi tiap makan juga boleh, tapi tidak disebaikkan juga kalau dengan cuma makan buah seharian cuma makan buah juga tidak baik karena tubuh juga membutuhkan yang namanya protein, lemak seperti itu dan kalau kandungan buah ini hanya mengandung energi dan karbohidrat saja seperti itu sebagian besar. Jadi kan kekurangan protein dan lemak seperti itu. Kalau maksimalnya sebenarnya juga baik juga kalau makan sebanyak mungkin ya, maksudnya sebanyak asalkan tidak terlalu kenyang dan juga tidak yang berlebihan untuk makanan yang buah yang terlalu manis seperti itu. Oke. Seperti itu. Jadi, Oke ya. jadi untuk eh, makan buah dan sayur tidak ada batas maksimalnya kayak asalkan kita tahu berapa energi buah yang kita makan. Nah, untuk Intinya porsinya, sehari kita bisa makan sampai 5 porsi kak ya. Jadi sekali makan ya eh, 1 porsi sampai 2 porsi, boleh 2 porsi ya. sekali makan. Kalau sayur Oke, ini bisa kan 3 kali makan, jadi tiga porsi sayur seperti itu. oke. Udah terjawab ya, Sobat Panji. Untuk buah dan sayur tidak ada batasan maksimal berapa, tapi harus kita tetap perhatikan jumlah energi yang terkandung dalam buah tersebut. Ya, ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Sobat Panji. Ini yang paling sering nih nanti waktu Lebaran ini tips makan ketupat dengan opor agar tidak menyebabkan lebaran. Oke, makan ketupat dengan opor. Sebenarnya sama aja ya dengan yang tadi saya sampaikan ya. Jadi tips makan kita, saya nggak bawa ya.
kita makan ibaratnya satu piring ya, ini satu piring ini ya, ini ibaratkan satu piring. Ini nyambung dengan yang Mbak sebelumnya yang tanya berapa porsi sayur dan sayur yang dimakan ya. Jadi ada yang namanya piring gizi seimbang. Jadi satu piring ini dibagi dalam uh, dibagi dalam 4 bagian sebenarnya. Jadi nanti 2/3 bagian itu untuk makanan pokok, 2/3 bagiannya untuk sayur, lalu lauk pauknya 1/6 dan buahnya 1/6. Seperti itu. Jadi banyaknya sayur itu sebaiknya juga sama dengan banyaknya dari karbohidratnya tadi. Kalau mbaknya yang tadi sebelumnya tanya ya, seberapa porsi makannya yang maksimalnya. Sebaiknya porsinya sama dengan sayurnya. Sama sayurnya sama dengan makanan pokoknya seperti itu. Lalu untuk yang makanan opor tadi kan tadi jadi ada nasinya ya. Nasinya diganti dengan ketupat atau lontong. Itu sebenarnya sama. Jadi kalau lontong itu kurang lebih kalau nasi 100 gram segini, lontong itu kurang lebih satu panjang itu atau 5 potong yang dipotong kecil-kecil itu, Mbak. Potong kecil itu kurang lebih kalau lontong. Kalau ketupat mungkin oke lah. Kita nggak mungkin kan makan ketupat cuma separuhnya aja. Satu ketupat juga boleh. Ketupat yang ukurannya banyak-banyak ya. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil kayak gitu. Jadi kalau ketupat itu sama dengan lontong sebenarnya kan juga cuman bentuknya aja yang beda. Sama juga dengan nasi, cuma bentuknya aja yang beda. Jadi kurang lebih nanti kita makannya juga ini 100 Kak gram ya. ini. Nah, atau sesuai dengan kebutuhannya. Memang kalau memang harus kebutuhannya 1,5 porsi, ya berarti 1,5 porsinya ini. Atau kebutuhannya 2 porsi, berarti dua porsinya seperti itu tipsnya. Tapi kalau dipilihkan sebaiknya tadi bagi 4 ya. 2/3-nya makan pokok, 2/3-nya sayuran, lalu lauknya tadi dari opornya tadi kan ada ayamnya, lalu itu yang terutama diperhatikan adalah dari santannya tadi ya. Santannya kalau bisa jangan terlalu banyak. Mungkin kalau bisa jangan kalau opor kalau nggak sampai sampai airnya Sampai bertumpah-tumpah berubah-ubah. nggak. Iya. Betul Jadi betul kalau betul. bisa kalau bisa masak sendiri pakai santan yang encer. Jadi jangan santan Santannya yang kental. Santannya yang encer aja. Jadi nanti kita kalau mau makan yang mungkin agak berenang-berenang gitu ya lauknya itu juga nggak apa-apa sih masih ada karena santannya encer seperti itu. Tuh atau mau diganti santannya ganti yang lainnya yang mungkin mengandung lemak tidak jenuh. Ada kan nanti beberapa sama merek. Mm-mm. Itu. Yang penting porsinya. porsinya yang penting ya Boleh makan. diperhatikan. Nah, Boleh mencicipi semuanya, tapi yang penting kita harus porsinya perhatikan ya kak ya. Jadi untuk betul. nasi sama ketupat itu sama kak ya, nggak ada perbedaan energi ya di dalamnya ya. Ya, Jadi mau sama. makan pakai nasi pakai opor atau ketupat pakai opor sama saja, yang penting porsinya. Teruskan. Konsultasi ke Dan dia biar tahu berapa. iya. Nah, Oke. jadi tadi sudah terjawab tipsnya untuk makan ketupat sama opor atau nasi sama opor. Perhatikan porsinya kak ya. Boleh makan, boleh mencicipi semuanya, tapi yang penting porsinya. Oke, ini ada lagi pertanyaannya. Ini tadi sebenarnya sudah dijawab ya, pengganti aktivitas fisik. Biasanya kalau sehari-hari, kalau puasa, kalau puasa kita masih sempat workout atau kita masih sempat kayak senam atau apapun. Nah, kalau udah lebaran kayaknya waktu libur kita maunya sama keluarga aja, kita maunya rebahan aja di rumah. Nah, itu aktivitas fisik apa yang bisa kita lakukan selain workout atau yang teman-temannya? Oke. Jadi mungkin karena sebelumnya puasa ya, puasa kan jadinya mungkin agak lemas, tapi masih sempat workout, olahraga seperti itu. Lebaran pun malah sebetulnya kalau lebaran kan kita sudah nggak puasa ya. Jadi sebenarnya waktu atau energi untuk kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik sebenarnya malah lebih banyak ya energinya yang kita dapatkan dari makanan. Kalau memang kita nggak sempat untuk olahraga, kita bisa alihkan ke aktivitas fisik yang lain. Misalkan kita eh, bersih-bersih rumah, mumpung lebaran ya ini. Kan lebaran kita tidak menerima tamu, mungkin karena kan ini corona ya, jadi kita pandemi. Kita tidak silaturahmi juga. Kalau yang lebaran biasanya kita keliling keliling ke rumah saudara, sekarang kan kita dibatasi, nggak bisa keluar kemana-mana, di rumah aja. Jadi kita nanti agendakan mungkin di rumah itu kalau mau aktivitas fisik kita pagi bersih-bersih dulu, lalu nanti ada mungkin olahraga atau mungkin bermain dengan orang rumah, mungkin anak mau ngapain ya, mungkin kalau yang punya anak kan biasanya lebih banyak aktivitas fisiknya kalau yang sudah punya anak ya, anak kecil terutama seperti itu. Kalau misalkan mau olahraga di rumah yang gampang, misalnya senam pagi,
setiap pagi senam dulu, lalu nanti mungkin ada malam-malam juga sebenarnya senam juga enak sih. Malam itu juga senam yang ringan-ringan aja, pendinginan seperti itu, peregangan seperti itu. Itu sudah cukup sebenarnya. Menjemur, mencuci baju. Yang mencuci bajunya pakai mesin, sekarang mencuci baju pakai tangan Tangan ya, juga bisa. manual ya. Mm-mm. Remote listrik sama yoga. Hemat, Oke, oke. nggak terjawab ya Sobat Panji semua. Nah itu tadi pertanyaan terakhir Kak, jadi semuanya sudah dijawab. Mungkin terima Oh, kasih buat Mbak Ismi. Tadi ini buat cambuk ya, buat kita semua, terutama buat saya. Biar nanti, buat nanti ya, lebaran, supaya tidak lebaran ya kita, supaya tetap berat badannya ideal, tetap stagnan seperti sekarang. Dan yang paling penting tetap sehat ya. iya Apalah betul, tetap artinya sehat. kita kalau kita nggak sehat nih. Iya Kak ya? Iya, 5M. iya betul sekali. Eh, Teman-teman semua, tadi semuanya pertanyaan sudah dijawab. Mungkin kita bisa ketemu lagi di Jumat berbagi di minggu depan ya Kak ya. Terima kasih. Mungkin Oke. ada pesan dari Mbak Ismi untuk Sobat Panji semua. Oke, untuk Sobat Panji, terima kasih banyak ya, dan semoga ilmu yang saya sampaikan ini tadi mungkin sharing-sharing kita ini tadi bermanfaat dan bisa diterapkan nanti mager Hmm. juga seperti itu. Kalau ada salah kata dan perbuatan, mungkin saya mohon maaf. Ada informasi yang kurang tepat, mungkin ada informasi yang ingin digali lebih lanjut, bisa hubungi kami di Puskesmas Polowijaya juga bisa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sobat Panji. Nah, ini kita akan masuk ke dalam sesi pengumuman giveaway ya. Giveaway di Rabu Manis kemarin. Kemarin sudah ada giveaway dari kita. Nah, sekarang kita akan mengumumkan siapa pemenang dari giveaway. Nah, untuk Sobat Panji, kami akan mengumumkan kuis Rabu Manis yang diselenggarakan oleh Puskesmas Polowijen, Rumah Diapes, dan Bayiku ID Official. Nah, mohon teman-teman Sobat Panji semua untuk mendengarkan ya. Ini kami akan segera mengumumkan giveaway dari Rabu Manis kemarin, kuis Rabu Manis. Nah, bagi pemenang minggu ini akan mendapatkan satu gendongan 2-in-1 dari Bagiku ID Official. Nah, bagi pemenang kami akan DM ya, nanti kami akan kirimkan direct message lewat Instagram. Nah, kami akan mengumumkan pemenangnya sesaat lagi. Jadi pemenangnya adalah @diahdedi. @diahdedi. Pemenangnya @diahdedi. Jadi untuk Instagram atas nama @diahdedi, kami akan mengirimkan direct message untuk pengiriman hadiahnya. Jadi hadiahnya akan mendapatkan satu gendongan bayi 2-in-1 dari Bayiku ID Official. Atau untuk Instagram atas nama @diahdedi bisa mengirimkan direct message ke kita kalau hari ini tidak bergabung di live IG kami, bisa mengirimkan direct message. Untuk teman-teman yang belum rezeki, ikuti terus Puskesmas Polowijen, akan ada banyak giveaway nanti untuk minggu-minggu selanjutnya. Masih ada banyak giveaway, tenang saja. Jangan sedih, jangan panik, pasti kalau sudah rezekinya nanti ikut di giveaway minggu depan. Jadi untuk pemenang minggu ini yaitu @diahdedi. Selamat kepada pemenang atas nama @diahdedi. Kami akan menghubungi melalui direct message di Instagram. Terima kasih untuk Sobat Panji semua yang sudah mengikuti live Instagram hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa menjadi manfaat buat kita semua. Salam sehat dari Puskesmas Polowijen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.